Ya. Eh, saya mau cerita mengenai Madame Blavatsky. Jadi teknik Foucault yang dikembangkan itu lahir sebelum kuantum diketemukan, Pak Kun. Hmm. Karena itu tahun 1879. Dia udah bicara itu. Ya. Dan yang dia bicarakan juga bahwa inti dari atom itu adalah dia sebut seperti paradise. Sama tuh sama di buku biru. Ya, jadi inti dari atom itu adalah uh, yang kita sebut tadi para Brahmanan tadi. Inti dari atom. Nah, ternyata kuantum itu dari sisi energi yang mau dilakukan desain itu termasuk energi yang level paling rendah, Pak. Bukan Ya, yang ya. paling tinggi. Jadi yang kita kenal itu energi itu yang rendah. Ada yang lebih tinggi lagi. Yang dia sebut ultimaton, lebih tinggi dari atom. Hmm. Ya, lalu ada lagi yang lebih besar lagi yang disebut absoluta. Nah, si Blavatsky dia ke sana. Dia ke ultimaton, dia ke situ. Nah, jadi contohnya ya ketika dia kembangkan meditasi Foucault, bagaimana dia bisa mendapatkan the secret doctrine ini? Ini ceritanya menarik. Jadi dia research, akhirnya dia researchnya ya, jadi setelah dia umur 55 tahun baru dia dapat tekniknya. Dia ingin mendapatkan penjelasan, ya, penjelasan ini semua. Jadi dia melakukan teknik Foucault. Setelah dia melakukan teknik Foucault, buku Secret Doctrine itu muncul di lemarinya tanpa dia tulis. Termanifestasi. Nah, siapa yang mewujudkan itu? Ternyata para Diani Chohan tadi. Jadi Diani Chohan, para Tuhan itu ada level-levelnya. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, kalau di buku biru disebut namanya Power Director. Jadi ada yang namanya being yang punya personality, ada namanya being yang nggak punya personality, kayak robot. Hmm. Jadi dia minta tuh, dia minta muncul tuh buku. Nah, yang dia minta itu penjelasan mulai dari sebelum terjadinya Tuhan sampai evolusi manusia. Ada berapa ras. Wah, itu dijelasin detail semua. Ya. Nah, lahirlah dua volume, ya, segini nih, ya, Hmm. itu dua tahap tuh. Volume pertama itu mengenai cosmogenesis, terdiri dari tiga bagian. Yang kita baru bicara ini bagian pertama baru stansa satu, Pak. Stansanya ada tujuh, bagian satu. Nanti kita bicara bagian duanya. Nanti kita bicara bagian tiganya. Sudah itu nanti kita bicara volumenya. Nah, itu lengkap semua, dari A sampai Z. Apa aja yang mau tanya. Nah, saya kirim ke Pak Kun itu ringkasannya yang sedikit doktrin juga ke beberapa kawannya, mungkin Pak Ar juga. Ada topik yang Pak Ar rasa menariknya, Pak Ar pengen tahu. Itu Atlantis dijelasin, Lemurian dijelasin, semua dijelasin. Hmm. Budaya-budaya dijelasin. Agama-agama dijelasin. Makanya susah, Pak. Ya. Materi ini berat kan? Kalau bagi saya berat materi ini. Pak Yusuf gimana, Pak? Menurut Pak Yusuf gimana? Iya, iya berat Pak. Jadi karena ya itu tadi ya bahwa yang kita bahas ini sebenarnya dari awal mula segala sesuatu, kemudian secara filosofisnya bagaimana. Nah, itu yang memang jadi kemudian tidak gampang gitu ya. Apalagi tadi eh, berbicara mengenai bukunya Blavatsky yang dalam hal ini saya belum pernah baca gitu ya. Jadi memang rada susah gitu untuk menjangkaunya. Namun demikian saya kira dengan penjelasan-penjelasan dan diskusi nantinya ya dari antara kita, apalagi tadi Pak Kun juga sudah mencoba menjelaskan kepada kita ya bagaimana
tatanan kuantum fisik itu akan berbunyi di dalam semua filosofi yang sedang kita bahas ini. Saya kira ini sangat berguna sekali untuk kita semua. Kira gitu, Prof. Ya, makasih Pak. Ini buat kawan-kawannya, saya akan sampaikan kosmogenesis. Kosmogenesis itu artinya asal-usul kosmik ya. Jadi di Secret Doctrine itu terdiri dari 3 bagian, volume 1 itu. Pertama dia bicara soal evolusi kosmis tadi, kita baru bicara stansa 1, itu ada 7 stansa. Ya. Tapi inti dari bagian 1 itu, alam semesta itu bukan hasil ciptaan acak, tapi betul-betul proses spiritual kosmis yang mendalam dan berulang. Dan semuanya bersifat 7 lapis. Dari struktur kosmis hingga hakikat manusia. Jadi hakikat manusia kita harus tahu 7 lapis hakikat manusia diri kita. Ya. Karena manusia itu adalah struktur kosmos. Ya, ada 7. Oleh karena itu superior universe juga ada 7. Ya. Dan yang menarik sekali itu tidak ada awal yang mutlak. Nggak ada. Yang ada itu hanyalah satu siklus abadi antara manifestasi, keberadaan, dan ketiadaan. Itu aja. Ya. Manifestasi, ketiadaan. Manifestasi, ketiadaan. Itu berulang. Dan yang menarik, yang bisa memporak-porandakan agama menurut saya, sumber segala sesuatu itu adalah keilahian. Dan kekuatan ilahinya itu yang impersonal, bukan yang personal. Bukan Tuhan yang personal. Tapi sumber dari segala sesuatu itu impersonal, netral dia. Dan sedangkan proses penciptaan terjadi melalui proses tadi Pak Tovan bilang proses kebocoran atau proses potensi yang menetes ya, itu disebut proses emanasi yang bertingkat. Jadi penciptaan bukan dari ketiadaan yang ex nihilo, tapi bertingkat, bertahap. Jadi dari pra-eksistensial, nanti kita lihat akan ada para Tuhan yang namanya eksistensial. Jadi Tuhan-Tuhan yang kita kenal, itu adalah Tuhan yang eksis, tapi tidak dalam ruang dan waktu. Tuhan-Tuhan itu yang kita kenal, yang kita sebagai Tuhan yang eksis. Dan karena dia tidak mengenal dan waktu, dia tidak punya pengalaman. Untuk dia punya pengalaman, dia ciptakanlah alam semesta, ruang dan waktu, dan manusia ada di dalamnya. Dan Tuhan-Tuhan yang eksis tadi, dia taruh percikannya di dalam diri kita supaya dia punya experience bersama-sama dengan kita. Jadi yang dari pra-eksistensi, dia Nikohan itu menjadi para Tuhan yang eksistensial, dia tidak punya pengalaman, lalu bersama-sama dengan kita manusia, dia punya pengalaman sehingga dia menjadi existential, experiential. Itu bagian pertama, Pak ya. Nah, di bagian kedua, bicaranya hanya simbolisme. Evolusi, tadi kan dibilang evolusi ya, Tovan. Evolusinya itu evolusi simbolisme dari berbagai budaya sama agama. Jadi agama apa aja bisa dibahas simbolismenya, ya, secara esoterik ya. Dan bagaimana berkembang bahasanya, bahasa suci purba. Ya, kita harus tahu bahasa suci purba sehingga menjadi warisan mistik dari berbagai peradaban sampai saat ini. Nah, di situ saya nggak ada Ibu Suryani ya, karena Ibu Suryani kan ahli simbolisme. Di situ ada penjelasan yang menyingkap kedalaman makna dari setiap lambang-lambang kuno. Jadi kalau you lihat meditasi hanya lihat lambang kuno itu aja, itu sifatnya udah mystical. You bisa dapat hanya dengan melihat figur. Ya. Nah, salah satu simbolismenya itu disebut simbolisme dan ideograf. Jadi simbol di sini bukan dimaksud secara harfiah, tapi simbol di sini dipakai sebagai jendela menuju pemahaman metafisik. Jadi kita sering bicara metafisik, tapi kalau kita nggak ngerti simbolnya, kita nggak bisa dapat itu. Jadi simbol jadi penting, karena dia jendela ke metafisik. Nah, ideograf atau ideograf itu dipakai di remote viewing.
itu adalah simbol-simbol visual yang purba. Jadi misalnya gini, katakanlah di dalam rokok ini ya, saya masukkan satu pertanyaan. Misalnya, atau saya masukkan satu gambar. You nggak tahu gambarnya. Lalu saya bilang, saya kasih angka 1, 2, 3, 4. You siapkan pensil. Begitu saya bilang 1, 2, 3, 4 nomor target reference number, you coret aja, bikin coretan. Coretan tiap orang akan beda. Karena ketika you mencoret, yang mencoret bukan otak you, tapi pikiran universal yang dia masuk ke wadah you, dan dia tahu bahwa you adalah shaman yang udah bisa lihat kapal. Jadi coretan itu adalah coretan dari pikiran universal. Coretannya Pak Yusuf sama coretannya Tovan, namanya itu akan berbeda. Dari coretan itu, nanti pensil itu tempelin ke coretan itu, you akan dapat getaran. Dari getaran itu, you bisa menyingkapkan apa yang saya tanya di sini. Luar biasa nggak? Itu jadi sains tuh. Nah, jadi itu ada evolusi simbolisme, lalu ada teori chaos juga ya, lalu ada mengenai 4 elemen, cerita mengenai 4 elemen, lalu ini juga Pak Hashim itu ada Quan Shi Yin dan Quan Yin, ya, Quan Shi Yin sama Quan Yin, itu dibahas di situ Pak, menarik banget. Jadi Quan Shi Yin sama Quan Yin itu dua aspek belas kasih ilahi, maskulin dan feminin, kayak yin dan yang. Jadi semesta itu punya suara hati. Suara hatinya itu sifat belas kasih dari pikiran ilahi. Nah, bagian tiganya dia bicara mengenai simbol-simbol kuno yang menyimpan kunci-kunci psikologi spiritual. Jadi kan kita ada psikolog kejiwaan ya, tapi ini bukan jiwa, psikologi spiritual Pak. Pernah dengar ya psikologi spiritual? Belum ya? Psikolog kan kejiwaan, ini psikologi spiritual. Dan filsafat tertinggi umat manusia. Di buku biru juga ada filsafat tertinggi umat manusia, nanti kita gabung. Jadi intinya kita akan belajar mengenai pemahaman terhadap simbol, karena itu akan membuka jendela dimensi realitas yang tidak terjangkau oleh nalar biasa. Intuisi bekerja di sini Pak Taufan. Pokoknya tiap simbol yang dikasih nanti itu gerbang menuju pemahaman hakikat manusia, semesta, dan keilahian. Kita nggak bicara Tuhan di sini. Kita bicaranya keilahian. Tapi mungkin barangkali ada yang mau bertanya, Prof. Tadi juga Firia Boleh. juga elemen aktif. Nah, silakan. Iya, Mbak mau Firia. tanya Prof. Itu simbol-simbol itu sama nggak sih dengan yang dimaksud sacred geometry? Sacred geometry itu sangat dangkal. Bayangkan. Yang kita sebut sacred geometry itu sangat dangkal. Kenapa? Karena di simbol-simbol ini banyak kunci-kunci sains dan doktrin-doktrin, makanya disebut doktrin-doktrin rahasia. Sacred geometry itu bukan rahasia, everybody knows. Ya, simbol-simbol ini itu penuh dengan sains modern sebenarnya, yang dia anggap sains modern itu belum memahami realitas terdalam. Sedangkan di secret doctrine, simbol-simbolnya itu dia akan membongkar yang oleh sains modern, dianggap oleh dia bukan yang terdalam, dia akan bongkar di situ sebagai alternatif. Misalnya gini ya, bagaimana menyatukan roh dan materi? Kita selalu berbicara terpisah antara fisik, tubuh, jiwa, apa roh, betul nggak? Iya. Dia bicara lain, dia bicara gimana nyatuin roh dan materi. Itu Kun. Ya, gimana memberi makna spiritual kepada satu fenomena fisik yang kita bicarakan secara materialistis oleh ilmu pengetahuan, kan dibicarakan ini emas misalnya. Makna spiritualnya apa itu emas, misalnya gitu. Nah, jadi secret doctrine itu esensinya dia membangun jembatan antara pemahaman antara sains modern dan ajaran rahasia. Ini secret doctrine. Jadi dia membahas ajaran rahasia, dia membahas waktu itu belum ketemu kuantum, tapi dia udah nulis. Nah, dia jadi jembatan tuh di situ. Karena selama ini selalu mengatakan antara
spiritual sama sains ya bisa jalan. Dia jadi jembatan, dia bisa menyatukan itu. Jadi konflik, kalau di Secret Doctrine dia tekankan bahwa konflik antara sains sama esoterism itu disebabkan oleh perbedaan paradigma, bukan fakta. Faktanya sama. Paradigmanya beda sehingga kita bilang itu konflik, padahal enggak. Faktanya sama. Perbedaan paradigma. Nah, jadi Secret Doctrine ini dia menawarkan kerangka kosmik yang melampaui reduksionisme. Karena di sains kan banyak reduksionisme. Nah, di Secret Doctrine itu, dia juga menganggap bahwa ilmuwan modern, ya, ahli-ahli kuantum, dianggap bermain tebak-tebakan dalam gelap. Tanpa memahami prinsip-prinsip metafisik di balik fenomena. Misalnya mengenai superposisi. Ya, superposisi itu dianggap oleh Secret Doctrine, dia tulis, itu bermain tebak-tebakan dalam gelap. Padahal waktu itu belum ketemu kuantum. Nah, dia jelasin, kenapa sains itu terbatas? Karena ada keterbatasan metodologi empiris, sehingga menutup akses ke realitas yang lebih tinggi. Itu sebabnya. Paham, gue? Ya, sedangkan Secret Doctrine ya, dia membongkar itu. Misalnya gini ya, waktu itu belum ada teori double slit experiment. Di Secret Doctrine dia udah tanya, cahaya itu partikel atau gelombang? Dia udah nanya itu loh. Saintis belum nanya, dia udah nanya itu. Cahaya itu partikel atau gelombang? Ternyata apa pun jawabannya itu. Sekarang ini. Iya, superposisi ya, Prof. Bisa partikel, bisa gelombang. Iya, wave package. Hmm. Nah, jadi kalau dari sisi esoterisme, dia lihat cahaya itu, kalau kita kan bilang bisa partikel, bisa gelombang ya. Dia lihat cahaya itu sebagai substansi spiritual. Bukan hanya fenomena fisik. Tapi itu juga mungkin jadi substansi materi juga, Prof, cahaya itu. Bukan. Cahaya itu jembatan antara dunia rohani sama material. Itu bro. Oh, bukan substansi. Tapi Dia materi itu jembatan. kan kristalisasi cahaya itu menjadi materi kan, Prof? Kita selalu terjebak antara materi, cahaya itu. Oh, kalau lihat Tuhan ada cahaya, betul nggak? Lalu kita lihat, oh ini materi, ini PPK. Bukan, dia nggak lihat gitu. Dia bilang, bisa nggak? Paradigmanya kita robah. Bahwa cahaya itu adalah jembatan antara dunia rohani sama dunia materi. Begitu kita berbicara dengan paradigma itu, berubah semua, bro. Saya lihat ini ya, cahaya dari lampu ini, saya udah nggak lihat lagi sebagai materi lagi, dan saya nggak lihat lagi apalagi rohani. Saya lihat ini sebagai jembatan. Kenapa bisa keluar cahaya? Kalau dari ilmu modern dianggap dia adalah partikel sama wave, kan nama gelombang. Nah, lalu mengenai gravitasi. Gravitasi itu hukum bukan? Kalau di dalam fisika, gravitasi itu dianggap hukum mutlak. Kalau dalam Secret Doctrine dia pertanyakan. Dia mengatakan bahwa gravitasi itu hubungan antara kesadaran sama substansi. Itu definisi. Jadi kita belajar paradigma baru. Oh, kita diajarin hukum, gravitasi itu adalah hukum alam. Dia bilang ya. Daya tarik itu adalah hubungan antara kesadaran sama substansi. Seperti ada diskusi antara dua pendeta Buddha. Ketika dia lihat ada bendera bergerak, dua pendeta Buddha lagi ribut kan, kenapa bendera ini bergerak? Oh, karena ditiup angin. Terus yang satunya bilang bukan, karena kesadaran kita. Kalau kita nggak sadar, kita nggak bisa lihat itu. Ingat ya, seperti itu. Ya, beda kan? Oh, itu karena ditiup angin. Itu setelah level kesadaran. Dia bilang ya, kesadaran kita. Kalau lo nggak ada kesadaran itu, nggak ngerti apa itu. Ya. Nah, jadi
dalam Secret Doctrine dia menyarankan adanya, nah ini dia disebut, gaya spiritual dan kecerdasan. Ada dua gaya lagi, bro. Gaya spiritual sama gaya kecerdasan di balik fenomena gravitasi. Kalau kita lihat dari buku biru, gaya gravitasi datangnya dari mana? Dari Paradise, kan? Dan ada di mana-mana gaya gravitasi itu. Banyak, bro, banyak banget ya kalau kita mau bicara sesuatu. Misalnya di sains itu ada teori rotasi namanya. Jadi rotasi planet dan benda di langit dijelaskan secara mekanik dalam sains, betul nggak? Kan dijelaskan oleh Newton, kan? Newton jelasin, kan? Rotasi planet. Ya. Kalau dari Secret Doctrine, dia nggak lihatnya gitu. Gerak putaran rotasi itu mencerminkan dinamika batin dari alam semesta. Dalam nggak tuh? Dia nggak lihat sebagai matematis. Dan dia mengkritik banyak ilmu pengetahuan. Dia bilang ilmu pengetahuan itu dia sebut memakai topeng, menyembunyikan ketidaktahuan di balik istilah-istilah teknis. E sama dengan MC kuadrat, itu topeng menurut dia. Ya. Karena banyak penjelasan ilmiah itu deskripsi, bukan pemahaman hakiki. Nah, tadi model matematik yang diberikan oleh Pak Kun, kita bisa lihat dari dua sisi, apakah itu penjelasan ilmiah deskripsi atau hakiki. Nah, oleh karena itu simbolisme tadi yang diberikan Pak Kun, itu simbolisme kuno, itu sebenarnya memberikan wawasan lebih dalam dari fenomena yang diamati secara sains. Lalu mengenai kehendak, menarik juga ya. Kehendak itu apa? Free will itu apa? Kecerdasan itu apa? Itu gaya. Nah, jadi ketika kita meditasi, saya menginginkan ini. You jangan berpikir saya menginginkan ini. You harus tahu ada satu gaya yang akan menghasilkan itu. Itu gaya. Hukum. Nah, itu pendekatan esoterik sama sains itu begitu, berbeda. Ya. Nanti kita akan bicara juga mengenai life, mengenai force, mengenai gravity, dari sisi mengenai solar teori, ya, teori matahari, mengenai kekuatan-kekuatan yang akan datang, energi fisik, vibrasi spiritual. Kita akan bicara juga elemen-elemen dan atom. Pandangan atomistik modern dikritik sebagai pendekatan. Jadi pendekatan atomik modern itu dikritik pendekatan yang dangkal. Karena dalam Secret Doctrine, atom itu adalah pusat dari kehidupan dan kesadaran. Jadi kita melihatnya sebagai partikel mati, kalau dia melihatnya enggak. Atom itu adalah pusat kehidupan dan kesadaran. Kira-kira itu ya, nanti kita bicara mengenai forces, kita bicara mengenai God, mengenai atom, monad, kita akan bicara mengenai cycle of evolution. Nah, ini yang menarik ya. Kita akan bicara juga mengenai zodiak. Jadi Firya, zodiak itu bukan sekedar astrologi, tapi itu sistem simbolik universal tentang struktur dan ritme kosmik. Jadi pembacaan human design kita mau berdasarkan posisi astrologi atau posisi sidereal. Nah, kalau kita nanti belajar zodiak kunonya, pengetahuan human design akan berkembang. Karena zodiak kunonya menyimpan rahasia perjalanan semua jiwa dalam semesta. Jadi akar-akar dari sistem zodiak yang kita kenal ini jauh lebih tua. So this is the source of the source ini. Dahsyat banget, bro. Prof, itu maksudnya yang itu ya, yang lagi precision 26.000 tahun sekali tuh? Antara lain itu masuk salah satu. Oke. Jadi kalau sains itu dia mendahulukan fakta empiris, kalau
esoterismnya Secret Doctrine, dia mendahulukan makna dan kesadaran. Nah, jadi sebenarnya kenapa saya suka dengan Secret Doctrine? Karena dia menantang dan melampaui sains materialistik dengan memperkenalkan prinsip kesadaran, free will, dan kecerdasan kosmik. Itu aja. Saya dalam hari ritual saya mau mempraktekkan itu. Karena susah ini, susah banget. Dan saya bersyukur teman-teman mau hadir karena kita belajar sesuatu yang sangat berharga yang di dunia cuma sedikit orang yang pelajari. Dulu abad ke-19 banyak yang mempelajari. Dan di sini kita nggak bicara Tuhan, kita bicara ahli. Ya. Jadi agama apa aja bisa tanpa ke sini. Itu Ya. kira-kira saudara-saudara sedikit. Jadi materialnya ada banyak ya. Nanti kita tentukan mau tertarik yang mana, mau bicaranya yang mana gitu. Ya.